Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Masih dari informasi mancanegara, pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di Pelabuhan Syahid Kalantari, Chabahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. CENTCOM mengklaim menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Otoritas Iran sebelum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan jet-jet tersebut mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama. Sementara pasukan Amerika Serikat melanjutkan operasi di seluruh wilayah. Rekaman jet tempur ini dirilis setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina di tepi barat. Kali ini mereka menargetkan kota Sinjil hingga kota tersebut terisolasi. Para pemukim ilegal Israel menyerang warga Palestina di pinggiran kota Sinjil tepi barat.
Selain menyerang, Israel juga membakar rumah-rumah warga di kota yang Israel duduki. Bentrokan terjadi saat warga Palestina berusaha melindungi diri dan harta benda mereka. Israel telah menargetkan kota Sinjil dengan serangan berulang dan penutupan akses jalan sehingga kota tersebut terisolasi. Ya. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara di lingkungan Alder di Lebanon Selatan. Ya, Israel akan terus beroperasi di Lebanon untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Asap mengepul terjadi di atas Nabateh Al-Fauqa setelah serangan udara pasukan Zionis Israel di lingkungan Alder di Lebanon Selatan. Media lokal Lebanon mengklaim pesawat tempur Israel menyerang dalam 2 gelombang. Dalam serangan kali ini Israel belum memberikan komentar. Namun dalam pernyataan sebelumnya, Israel menyatakan akan terus menyerang di Lebanon Selatan dengan dalih menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Sementara itu Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan di Roma pekan ini yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pertemuan yang dimediasi oleh Amerika Serikat ditandatangani oleh Lebanon dan Israel pada 26 Juni. Namun Hizbullah menolaknya dan terus melakukan serangan lintas batas dengan IDF. Tim penyidik gabungan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya serahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Ya, barang bukti uang dan emas turut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya. Barang bukti terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, 1 brankas berisi uang tunai hingga batangan emas. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Polda Metro Jaya memastikan seluruh barang bukti kasus terkait dengan ex Jampitsus Febri Adriansyah dinyatakan asli.
Barang bukti termasuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura serta emas 74 kg. 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026 serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Pemirsa, kuasa hukum Don Rito Handika Hanggowongso mengklarifikasi jika barang bukti yang berada di rumah Jampitsus merupakan milik kliennya. Handika juga menyayangkan penahanan terhadap kliennya setelah proses pelimpahan alat bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung. Handika Hanggowongso menyatakan uang dan emas 74 kg yang ditemukan penyidik di rumah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Sentul bukan milik Febri, melainkan milik kliennya Don Rito. Handika juga menjelaskan, rumah di Sentul dipinjam dari Febri oleh kliennya dan telah digunakan 2023 sebagai kantor yayasan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sementara itu, Handika Hanggowongso juga terkejut. Kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan. Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mendampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Tidak seperti rekannya, Don Rito setelah diperiksa 12 jam dengan 18 pertanyaan, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Menurut kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri baru diperiksa kasus korupsi di PT Asabri. Setelah resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea langsung dampingi ex-Jampitsus itu jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya baru mau ketemu, dia nanti dibahas nanti. Hotman menyebut Febri diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Menurut Hotman, setelah menjawab 18 pertanyaan dari penyidik Kejagung, Febri tidak ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus, yakni korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan kasus korupsi pengadaan batubara di PT PLN. Berbeda dengan Febri yang masih melenggang bebas, karibnya Don Rito kini sudah mendekam di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muksin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD di Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengacuan atau WTP yang ke-13 kalinya, atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Ya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu. Memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ketua DPRD Riau, Kade Rismanto, bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau, Kade Rismanto, bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuan terjadi saat rapat membahas anggaran.
Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota Dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kaderismanto menegaskan bahwa insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Riau, tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan Badan Anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat siang. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Pak. Gue Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta. Massa yang datang membawa 3 tuntutan. Salah satunya adalah menuntut evaluasi program MBG. Bagaimana mungkin? Apakah kalian sedih melihat itu? Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah, seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Massa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan banyak korupsi.
ya terpaksa beli Pertamax juga. Jadi ya krisis-krisis yang bertumpuk-tumpuk ini dan harga biaya hidupnya itu naik ya. Jadi kayak mau makan itu aja sulit buat banyak orang. Itu kenapa banyak sekali yang kayak namanya stunting dan sebagaimananya. Walaupun udah ada program MBG yang katanya bagus kayak gitu, tapi kenyataannya enggak. Program MBG itu banyak buruknya. Karena walaupun itu adalah program yang memang terdengar sosialis, tapi inti dari program MBG adalah ya korupsi. Melalui aksi ini, massa berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damaru Caksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Permintaan Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prabowo menegaskan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi oleh TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama dengan TNI Angkatan Darat dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada asalnya penyelesaian ini ya Pak, dari 2000 kami semua rata-rata seperti itu. Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk persiapkan generasi Indonesia di masa depan. Target swasembada gula konsumsi 2002. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus lakukan efisiensi anggaran demi percepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bahkan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Panen Raya Inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur hari Jumat. Siapa suruh kopi? Kopiah. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Setelah penantian lebih dari 2 dekade, proyek Liquefied Natural Gas atau LNG abadi Masela akhirnya memasuki tahap pembangunan. Proyek strategis nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian SDM, SKK Migas, dan Inpex Masela resmi memulai pembangunan proyek LNG abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking secara virtual dari Istana Negara. Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan
Indonesia khususnya Indonesia Timur ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap dengan nilai investasi mencapai hampir 390 triliun rupiah. 20,95 atau 21 miliar US dollar ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur. Ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35.000 barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Presiden Director dan CEO Inpex, Takayuki Ueda menegaskan, dimulainya pembangunan fisik menjadi tonggak penting pengembangan proyek. As the project advances, the overall demand for labor will continue to grow. The Abadi Energy project can only be realized through close collaboration and synergy among the government, local communities, and all stakeholders. Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress. Proyek LNG Abadi Masela diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Purbaya ungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya Presiden Prabowo sampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Prabowo juga sampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam hingga apotek desa. Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal nggak dikorup. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi penyerap hasil panen petani dan nelayan untuk menjaga stabilitas harga. Dalam seminar nasional KDKMP yang diselenggarakan Kemendes PDT bersama dengan 10 asosiasi desa di Jakarta, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi akan membeli hasil panen petani dan nelayan saat harga pasar turun di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain jaga stabilitas harga, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pupuk subsidi, dan sarana produksi pertanian. Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Kalau di desa itu harga gabah yang sudah kita tentukan 6,5, harganya cuma 6.000, nanti koperasi akan beli. Koperasi store kepada Bulog. Itu fungsi sebagai off-taker, termasuk jagung. Itulah saudara, saya jelaskan kepada teman-teman tadi, itu sudah kami rataskan semalam, putusan dari Bapak Presiden langsung, semalam. Sudah diputuskan, ya, semalam dalam rakor. Kinerja perbankan nasional terus menunjukkan tren positif di tengah berbagai tantangan ekonomi. Efisiensi bisnis dan pengelolaan risiko menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. PT
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 2,40 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini, meningkat 40,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. BTN juga berhasil menurunkan non-performing loan atau NPL menjadi 2,99%, sekaligus menjadi pertama kalinya rasio NPL berada di bawah 3% sejak BTN berdiri. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil transformasi bisnis, terutama melalui efisiensi beban bunga dan penguatan transaction banking. Laba kita tumbuh 40% yang berasal dari efisiensi beban bunga atau beban dana, sehingga kita bisa mencapai laba tengah tahun 2,4T. Dan yang paling bagus lagi adalah kita berhasil menurunkan NPL sampai 33 basis point menjadi 2,99. Yang kayaknya emang lucu-lucu ya, bulat-bulat, keriting-keriting di belakang 2,99. Tapi itu angka NPL pertama kali di bawah 3% yang terjadi di BTN. Di sisi penyaluran kredit, BTN mencatatkan pertumbuhan 11,2% menjadi 418 triliun rupiah dengan KPR subsidi masih menjadi pendorong utama. Selain itu, BTN juga memperluas diversifikasi bisnis melalui pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojol menggeruduk kantor debt collector di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi setelah adanya sekelompok orang yang diduga debt collector menyita sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet, Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKP ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dalam pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan di toko jamu dan juga sembako dengan senjata tajam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Dulu ya saya kasih buruan. Inilah rekaman kamera pengawas yang sempat viral di jagat maya memperlihatkan aksi nekat seorang pria saat melakukan intimidasi di toko jamu dan melakukan perusakan di warung sembako Madura di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbekal senjata tajam, pelaku kerap memeras dan menakut-nakuti para pedagang yang tengah mencari nafkah di malam hari. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian langsung memburu pelaku dan berhasil meringkus di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Saat ditangkap, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku saat melakukan pengancaman. Alhamdulillah saat ini sudah kami lakukan penangkapan, yaitu kemarin tanggal 16 Juli 2026 kurang lebih pukul 18.15 pelaku dapat kami amankan. Sementara pelaku
Pelaku saat ini mendekam di Polsek Citerep guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Rem truk blong di jalan menurun tabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 lainnya luka berat. Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai, udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti sudah gede dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kelompok warga anti-LGBT di Kota Bogor yang merazia waria viral di media sosial. Merespons hal tersebut, aparat gabungan pun langsung melakukan razia transpuan di wilayah Bogor. Sekelompok warga yang mengatasnamakan gerakan Bogor bersih dari LGBT merazia sejumlah waria di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah waria nampak berlarian dikejar warga yang hendak menangkapnya. Aksi ini pun viral di media sosial. Menanggapi video viral tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial Kota Bogor, dan Polresta Bogor Kota menggelar razia waria di Pasar Bogor dan Terminal Bubulak Kota Bogor, Jawa Barat. Namun dalam razia kali ini, petugas tidak menemukan transpuan yang mangkal di 2 lokasi tersebut. Razia dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Kita dari Pemkot Bogor, dari Satpol PP, Dinas Sosial dan Wilayah, tadi Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat, serta Polresta, kita melaksanakan operasi razia berkaitan dengan adanya perilaku penyimpangan seksual, khususnya kemarin waria. Jadi kita laksanakan di beberapa titik. Rencananya petugas akan terus melakukan razia terhadap penyandang status sosial guna melakukan penjagaan agar tidak berdampak kepada masyarakat luas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi sekelompok pengendara motor yang diduga hendak melakukan balap liar berujung ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan terjadi setelah warga keluar rumah karena terganggu suara knalpot dan juga geber motor. Keributan antara kelompok pengendara motor dan warga pecah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat dini hari. Puluhan pengendara motor yang melintas berhadapan dengan warga hingga terjadi aksi saling lempar batu dan anak panah. Beberapa warga juga terlihat membawa bambu untuk menghalau rombongan pemotor. Di tengah keributan, 1 unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran amuk massa. Kendaraan itu dibakar hingga tinggal rangka. Rombongan pengendara motor memilih melarikan diri saat jumlah warga terus bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula saat sekitar 30 pengendara motor melintas sambil menggeber knalpot.
Suara bising memicu warga keluar rumah dan berujung pada keributan. Diduga para pemotor akan melakukan balap liar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan warga, kelompok pemotor memang kerap melakukan balap liar di lokasi tersebut. Bahkan pada pekan lalu, aksi geng motor melakukan penyerangan dengan merusak 1 unit mobil yang terparkir. Hingga kini polisi masih memburu pihak yang terlibat dalam keributan. Penyidik juga masih memastikan apakah sepeda motor yang dibakar merupakan milik rombongan yang terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, seorang pelajar pelaku penikaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pelaku nekat menganiaya korbannya yang masih di bawah umur akibat dendam lama. Pelarian RH, seorang pelajar usia 16 tahun, pelaku penikaman berakhir di tangan tim reskrim Polsek Talo. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat tengah asik nongkrong bersama rekannya di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang sempat buron dan meninggalkan rumahnya selama beberapa hari berhasil diketahui keberadaannya berkat laporan dari masyarakat. Penangkapan ini berawal dari penyerangan pada tanggal 28 Juni lalu. Penyerangan dipicu dendam lama, lantaran rekan pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok teman korban. Pelaku menikam punggung korban dengan menggunakan anak busur. Akibatnya korban mengalami luka di punggung serta nyeri di kepala. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang membantu aksi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota kepolisian dari Polres Blitar diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti diduga sabu seberat 14 gram. Seorang oknum anggota kepolisian dari Polres Blitar, Jawa Timur ditangkap setelah diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan bermula dari hasil pengembangan penyidik setelah sebelumnya menangkap seorang warga sipil berinisial KK. Dari hasil pengembangan kasus, petugas mengarah pada pemasok sabu berinisial KT. Saat menangkap pemasok sabu di sebuah bengkel di Kecamatan Selorejo, petugas juga menangkap oknum polisi aktif berinisial N. Petugas juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat total mencapai 14 gram beserta alat hisap. Waktu kita mengamankan saudara KT itu sedang memperbaiki mobil. Kebetulan di situ kan adalah bengkel. Bengkel itu kan punyanya si KT. Nah, kita amankan KT beserta pegawainya. Selang berapa menit yang diduga oknum itu keluar dari dalam rumah saudara KT. Kita mintain keterangan. Oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat penyalahgunaan sabu diserahkan ke Propam untuk menjalani pemeriksaan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya, aksi kekerasan terjadi di hadapan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan saat seorang pria tak berdaya dikerumuni dan dianiaya sejumlah orang di Jalan Anggur, Kota Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini. Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden bermula saat korban menegur pengemudi mobil yang dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya, hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan. Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Kedua pihak juga memilih menyelesaikan perkara secara damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Seorang pemilik lahan di Kabupaten Bogor melaporkan dugaan penguasaan lahannya oleh pihak yang disebut sebagai mafia tanah kepada Bupati Bogor. Didampingi kuasa hukum, Endang Pratiwi Wahyudi mendatangi kantor Bupati Bogor untuk melaporkan dugaan penguasaan lahan seluas 4,1 hektar di Cipelang, Cijeruk yang menurutnya sempat dikuasai pihak lain tanpa izin. Menurut kuasa hukum, lahan tersebut kini telah kembali dikuasai pemiliknya. Namun mereka tetap meminta pemerintah Kabupaten Bogor dan Satgas Mafia untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sebagai bentuk pengamanan, pemilik lahan menutup akses masuk ke lokasi dengan membangun tembok. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan terkait dengan laporan terkait tersebut. Ke Pak Bupati soal permasalahan tanah klien kami yang ada di Cipelang, yang mana tanah klien kami ini sudah 1 tahun lebih waktu itu diduduki oleh mafia tanah, yang mana mafia tanah ini menduduki tanpa izin dari klien kami. Tapi alhamdulillah saat ini tanah klien kami yang berada di Cipelang dengan luas 4,1 hektar itu sudah kembali kepada klien kami, dan bahkan sudah kami tembok juga pagarnya sesuai dengan pagar yang awal. Sebuah rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan yang dialami ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan, persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan. Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih, selama yang pelakuan KDRT yang beliau lakukan kepada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya, warga negara Singapura di Denpasar, Bali, tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan, Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah
pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kapal motor yang memuat 70 penumpang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 24 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Nah, geleper janjam baji. Bombangi. Kapal motor Nurul Salsa Jampea yang mengangkut 70 orang termasuk anak buah kapal tenggelam di sebelah barat Pulau Polasi, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi usai bersandar di pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut awalnya mengalami gangguan pada mesin di tengah perjalanan, sekitar 43 nautical mil dari Pelabuhan Benteng. Kapal berlayar dari Pelabuhan Pulau Jampea menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara itu, tim SAR gabungan baik dari Basarnas, TNI Polri maupun para nelayan langsung melakukan pencarian di sekitar titik koordinat. Total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 47 orang dengan rincian 46 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. 23 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dengan rute Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar, di mana mengalami mati mesin di perairan sebelah barat Pulau Polasi, perairan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi pagi, KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia. Operasi SAR berskala besar melibatkan unsur terintegrasi mulai dari tim rescue Basarnas Makassar, TNI AL, BPBD Selayar, Syah Bandar, Polairut hingga puluhan kapal nelayan lokal. Akibat dugaan ledakan tabung gas LPG, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik kebakaran hebat yang melanda 2 rumah warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api dengan cepat membesar dan melahap 2 rumah warga yang berdiri berdempetan di tengah permukiman padat penduduk. Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga, sementara kobaran api semakin membesar karena tiupan angin yang cukup kencang. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, 2 rumah beserta hampir seluruh isinya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit water tank milik TNI dan 1 unit water cannon. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas LPG di salah satu rumah warga. Terus ada berapa rumah yang terbakar? Untuk rumah yang terbakar, Pak, ada 2 yang terbakar, habis terbakar, dan 2 yang terdampak. Permula kebakaran, menurut penyampaian warga bahwa ini adanya kelalaian salah satu pemilik rumah sehingga menghanguskan rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Nuzaizar Zainal Ainis melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda timur Laut Spanyol dan terus meluas hingga menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan Ores terus mengamuk di wilayah timur Laut Spanyol dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 12.000 hektar. Petugas pemadam kebakaran bersama unit darurat militer Spanyol berjuang menghentikan laju api yang mengancam kota Un Castillo yang sebelumnya telah dievakuasi.
Sementara asap tebal dan kobaran api terus menjalar di antara hutan dan semak belukar. Pemerintah pusat dan otoritas daerah terus mengkoordinasikan upaya pemadaman demi mencegah kebakaran meluas dan mengancam lebih banyak pemukiman. Longsor besar menerjang wilayah Chongqing, Cina. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan tanah. Longsor berskala besar menerjang Kabupaten Otonom Pengshui, Chongqing, China. Rekaman dari lokasi menunjukkan parahnya kerusakan dengan bangunan-bangunan tertimbun material longsor. Sementara polisi menutup kawasan tersebut untuk mempermudah proses evakuasi dan penyelamatan. Lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan sedikitnya 10 orang berhasil diselamatkan. Tim gabungan masih menyisir timbunan batu dan tanah di tengah ancaman pergerakan lereng susulan. Belum ada informasi mengenai jumlah korban meninggal atau warga yang masih hilang. Pemirsa, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko dan guncangan kuat memicu mengeluarkan peringatan tsunami. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko pada Jumat waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada di lepas pantai Puerto Madero, negara bagian Chiapas, dekat perbatasan Meksiko dan Guatemala. Guncangan yang terasa sangat kuat memicu kepanikan di berbagai daerah. Gedung-gedung bergoyang hebat, memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Sistem peringatan tsunami Pasifik yang berpusat di Hawaii mengeluarkan peringatan tsunami menyusul potensi gelombang yang dapat menghantam sejumlah wilayah pesisir. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut. Lubang ambles raksasa muncul secara tiba-tiba di tengah kawasan pemukiman kota Novosibirsk, Rusia, memicu kepanikan warga. Sebuah lubang ambles raksasa muncul di lingkungan Gorsky, kota Novosibirsk, Rusia. Lubang tersebut memiliki diameter sekitar 50 meter dan kedalaman mencapai 15 meter, menyisakan kawah besar di dekat kawasan pemukiman. Petugas mengerahkan alat berat untuk menangani lubang menganga yang mengancam lingkungan sekitar. Kerusakan tersebut memicu longsoran tanah hingga membentuk lubang raksasa yang menelan sebagian area parkir dan beberapa pohon. Petugas juga terus melakukan perbaikan, termasuk memompa air dari lokasi dan memperkuat dinding lubang demi mencegah terjadinya amblesan susulan. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Ya, dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Ya, serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas.
Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Militer Amerika mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di Pelabuhan Syahid Kalantari, Chabahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. CENTCOM mengklaim menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawas maritim milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Ya, pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan jet-jet tersebut mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan, membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama. Sementara pasukan Amerika Serikat lainnya melanjutkan operasi di seluruh wilayah. Rekaman jet tempur ini dirilis setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran.